Halo sahabat Kamar Yunus semua, kembali lagi di Kamar Yunus. Nah sahabat semua, bagaimana puasa Ramadan bulan ini? Apakah lancar? Begitu pula dengan sahabat-sahabat Oda semua, apakah puasanya juga lancar? Semoga ibadah puasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kali ini aku akan berbagi pengalamanku yang merasakan gejala-gejala HIV yang tidak nyata pada saat pasca aku melakukan hubungan seks berisiko. Loh kok bisa? Kan aku nggak positif HIV, kan aku nggak reaktif tes HIV-nya. Tapi kenapa kok aku merasakan gejala-gejala HIV? Ternyata ini tidak hanya dialami oleh aku. Ternyata dari cerita teman-temanku dan juga konsultasi beberapa subscriber sahabat Kamar Yunus, mereka juga merasakan gejala-gejala yang mirip dengan HIV. Padahal bahkan sebagian dari mereka itu sudah melakukan tes HIV dan hasilnya non-reaktif atau negatif. Nah, langsung aja kita mulai ya ceritanya. Jadi, awalnya kan aku melakukan hubungan seks berisiko. Tapi hubungan seks ini pun tidak sampai ke penetrasi. Jadi cuma service-service biasa lah ya, gitu ya. Cuma lip service aja ya. Sebagai manusia, aku juga merasa cemas ya, bahkan takut untuk terkena berbagai macam penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS. Nah, karena aku tahu mengenai periode jendela di mana infeksi HIV baru terdeteksi setelah 3 bulan pasca melakukan hubungan seks berisiko. Dari setelah melakukan kegiatan berisiko itu hingga 3 bulan lamanya aku merasa gelisah ya, cemas, bahkan ketakutan. Kecemasan ini meningkat ketika mulai timbul gejala-gejala yang mirip dengan HIV. Aku mulai merasa badanku itu nyeri-nyeri atau pegal-pegal ya, terutama di sekitar ketiak, leher, dan juga paha bagian dalam. Jika membaca mengenai gejala-gejala HIV, salah satunya adalah nyeri-nyeri di tubuh yang terjadi pada bagian-bagian yang dekat dengan kelenjar limfa, yaitu kelenjar yang menghasilkan antibodi atau sel-sel imun untuk melindungi tubuh kita dari penyakit-penyakit infeksi. Ternyata aku mengalami nyeri-nyeri itu juga, walaupun nyeri yang dialami itu termasuk nyeri yang ringan dan hilang timbul. Selain itu, aku juga merasakan gejala seperti meriang ya, atau demam ringan yang hilang timbul. Jadi tidak seperti demam saat aku kena radang tenggorokan atau sakit-sakit infeksi lainnya. Demamnya itu sangat ringan, jadi cuma terasa seperti nyeri di bagian belakang kepala, lalu juga seperti tubuh itu rasanya nyeri-nyeri seluruh badan. Nah, ketika orang lain memegang badanku itu katanya agak panas, tapi aku sendiri tidak merasakan suhu tubuhku meningkat. Selain itu, aku juga menjadi mudah lelah. Jadi biasanya aku itu jalan kaki itu kuat ya, sampai mungkin 1-2 kilo aku biasa jalan kaki hampir. Tapi ini baru jalan kaki dari rumahku ke pasar paling cuma 500 meter aja kurang, aku sudah merasa kelelahan. Nah, di situ aku mulai merasa cemas. Apakah ini termasuk gejala primer dari HIV? Namun aku mencoba positive thinking ya, sahabat. Jadi, mungkin ini karena aku lagi banyak pikiran aja, karena pada waktu itu aku kebetulan masih belum bekerja ya. Jadi mungkin karena banyak pikiran, jadi mungkin aku jadi ngerasa mudah lelah. Tapi sahabat, gejala selanjutnya muncul, yaitu gatal-gatal di kulit. Jadi mulai timbul ruam-ruam merah di sekujur tubuhku ya. Tidak hanya di tangan aja, tapi juga di punggung, di dada, bahkan di leher. Nah, itu sih kecemasanku sudah mulai naik itu ya, sudah mulai memuncak. Karena salah satu gejala infeksi akut dari HIV pada fase awal itu adalah gatal-gatal atau ruam di badan. Aku pun mulai searching di internet ya, bagaimana ruam yang berkaitan dengan HIV, lalu bedanya dengan ruam karena penyebab yang lain. Nah, karena saking cemasnya dan juga rasanya gatal, akhirnya aku periksa ke dokter spesialis kulit ya. Alhamdulillah sih kata dokter spesialis kulitnya sih itu infeksi jamur.
Tapi itu tidak menghentikan rasa cemasku ya sahabat, karena salah satu, kembali lagi, ciri-ciri atau gejala dari orang yang terinfeksi HIV itu adalah mudah terserang infeksi jamur ya, terutama di lapisan-lapisan mukosa seperti kulit ataupun mulut. Kecemasanku pun tidak kunjung selesai ya. Namun untungnya setelah mengkonsumsi obat dari dokter spesialis kulit, ruamku pun membaik dalam beberapa minggu. Namun gejala seperti nyeri-nyeri di seluruh badan itu tidak kunjung hilang juga atau masih tetap ada. Karena itu belum 3 bulan, jadi aku belum melakukan tes HIV atau VCT. Akhirnya aku pun mencoba opsi lain, yaitu donor darah. Aku pun memberanikan diri untuk melakukan donor darah di PMI. Kebetulan waktu itu aku belum pernah donor darah ya sahabat. Aku pun lalu pergi ke PMI dan melakukan tes ya, dari mulai tes golongan darah. Nah, pas tes hemoglobin ternyata HB ku rendah sahabat. Sedangkan salah satu syarat untuk bisa melakukan donor darah itu HB-nya harus normal sahabat. Nah, aku makin cemas. Aku tanya sama petugas PMI-nya, kenapa kok hemoglobinku rendah? Petugasnya bilang mungkin karena kurang tidur, stres, atau baru sakit. Tapi aku bilang aku cukup tidur tadi malam dan aku pun juga tidak sedang sakit ya, karena memang tubuhku merasa ya, walaupun merasakan gejala-gejala yang tadi aku sebutkan, tapi masih cukup fit itu sahabat. Akhirnya aku pun tidak jadi donor darah dan kecemasanku makin meningkat ya. Aku bahkan jadi kepikiran terus ya, apakah aku benar-benar terkena HIV, lalu bagaimana nanti kalau aku terkena, bagaimana tentang karir masa depanku, bagaimana tentang pekerjaanku, dan mimpi-mimpiku lainnya. Itu berasa semuanya tuh muter di otak. Setelah 3 bulan, aku pun akhirnya melakukan tes HIV dengan penuh deg-degan, pun memberanikan diri untuk melakukan tes HIV atau VCT di rumah sakit, di mana aku biasa tes HIV dan juga mengantar teman-teman untuk tes HIV di sana. Aku bahkan sampai setelah diambil darahnya, aku nggak berani untuk nungguin hasilnya. Aku lebih memilih untuk keluar dari rumah sakit dan jajan atau makan di sekitarnya sambil harap-harap cemas menunggu hasilnya. Aku pun WA ke petugas VCT-nya karena aku sudah kenal cukup baik dengan petugas klinik VCT di rumah sakit tersebut. Dan aku pun minta, Mbak, nanti setelah hasilnya keluar aku dikirimin hasilnya ya. Alhamdulillahnya hasilnya setelah 2 jam menunggu, karena aku nggak berani buka HP ya pada waktu itu ya. Alhamdulillah hasilnya non reaktif atau negatif. Dan tahu nggak sahabat, pas waktu itu selang berapa menit ya, nggak sampai 1 jam, seperti seluruh tubuh itu rasanya fit, rasanya itu membaik, dan semua gejala-gejala yang selama 3 bulan itu aku rasakan itu seperti menghilang seketika ya. Apa sih, seperti nyeri-nyeri di tubuh, lalu demam ringan, lalu juga mungkin gatal-gatal, itu sudah tidak berasa lagi ya setelah aku mengetahui hasil tes HIV ku itu non reaktif atau negatif. Nah, setelah itu aku pun mulai menganalisa nih, sebenarnya apa sih yang terjadi padaku itu selama 3 bulan itu. Ternyata ini disebut psikosomatis ya. Seperti istilahnya, psiko artinya pikiran, somatis artinya tubuh. Jadi psikosomatis itu adalah hubungan antara pikiran dan tubuh, di mana apabila terjadi sesuatu pada pikiran, maka itu juga mempengaruhi kondisi tubuh seseorang. Stres dan tekanan pikiran itu ternyata juga mampu mempengaruhi hormon-hormon kita, termasuk hormon stres, sehingga memicu ketidakseimbangan aktivitas-aktivitas pada jaringan tubuh kita. Nah, ternyata karena aku itu kepikiran kalau jangan-jangan aku kena HIV, lalu aku juga baca-baca gejalanya seperti ini, tubuhku merespon, pikiranku jadi stres dan penuh pikiran seperti itu setiap harinya, sehingga tubuhku merespon itu dengan gejala-gejala yang mirip
dengan apa yang aku pikirkan. Ternyata benar ya kalau kata motivator-motivator dunia itu betapa hebat dan luar biasa pikiran kita sendiri. Karena hanya dengan memikirkan kalau kita sakit, lalu kita mengalami, lalu juga dengan membaca-baca gejalanya, lalu berpikir kalau kita kemungkinan terkena gejalanya, gejala-gejala itu bisa muncul. Nah, ternyata ini tidak hanya dialami oleh aku, teman-temanku juga banyak yang mengalami seperti itu. Bahkan sahabat Kamar Yunus yang sudah berkonsultasi itu juga sebagian mengalami hal-hal seperti itu. Nah, jadi sahabat, ternyata sebenarnya masalah HIV ini kalau kalian itu melakukan kegiatan beresiko yang berpotensi tertular virus HIV, alangkah baiknya kalian melakukan tes HIV. Namun tidak perlu terlalu cemas ya sahabat, karena kecemasan-kecemasan yang kalian alami di pikiran kalian itu bisa memicu gejala-gejala palsu HIV tersebut. Bukan kalian itu sehat, tapi justru malah kalian itu merasa seperti sakit-sakitan. Sebaiknya ingat ya sahabat bahwa tes HIV itu tidak merubah hasilnya. Artinya ketika kalian melakukan tes ataupun tidak melakukan tes, hasilnya juga tetap sama sahabat ya. Kalau positif ya tetap positif, kalau negatif ya tetap negatif. Namun dengan mengetahui hasilnya sejak dini, sahabat bisa melakukan pengobatan HIV lebih dini, sehingga diharapkan HIV-nya tidak berkembang menjadi AIDS yang lebih sukar untuk diobati. Kalem aja ya sahabat dan nunggu periode jendela selama 3 bulan lalu lakukan tes. Setelah lakukan tes, kalau hasilnya ternyata non-reaktif, kalau kalian belum mantap, kalian bisa mengulanginya lagi karena memang terkadang antibodinya belum efektif ya untuk bisa terdeteksi di alat tes antibodi HIV. Namun kalian tidak perlu cemas selama beberapa bulan itu ya. Tetap kalem, tetap jalani aktivitas seperti biasa. Dan kalau memang kalian mengalami keluhan-keluhan atau masalah kesehatan, tidak perlu terlalu parno ya. Cukup periksakan diri ke dokter. Jadi kalau misal kalian demam atau pilek atau mungkin gatel-gatel atau diare ya cukup periksa ke dokter ya. Jangan menganalisa sendiri, karena kita itu kan bukan dokter ya sahabat ya. Termasuk juga untuk kekhawatiran penyakit-penyakit yang lain ya, seperti aduh aku gatel-gatel, mungkin kena sifilis, kena herpes. Ingat sahabat, jangan mendiagnosa diri kita sendiri ya. Biarkan itu menjadi tugas dokter. Dan banyak juga sih dari sahabat-sahabat yang cerita kalau ingin melakukan tes ini, tes itu di laboratorium. Yang menurutku sih sebenarnya belum perlu ya, karena kalian kan melakukan tes itu tidak berdasarkan rekomendasi dokter, namun berdasarkan kekhawatiran kalian sendiri. Ini menurutku tidak bijak dan hanya buang-buang uang saja sahabat. Jadi mending kalau ada keluhan-keluhan mengenai kesehatan sahabat, ya periksa aja, tidak perlu cemas berlebihan. Lalu kalau melakukan kegiatan berisiko, ya cukup tunggu masa jendela dan lakukan tes HIV secara rutin ya sahabat. Nah, pesanku di video kali ini adalah tetaplah berpikir positif ya sahabat. Melakukan kegiatan berisiko seperti hubungan seks, lakukanlah dengan safe dengan memakai kondom. Demikian cerita yang dapat aku share kali ini ke sahabat. Semoga bermanfaat bagi sahabat semuanya. See you in the next video.